Pada masa Tuhan Yesus hidup, Israel adalah wilayah provinsi Romawi yang dikenal sebagai Yudea. Kekaisaran Romawi mengendalikan Israel dan menempatkan seorang gubernur Romawi atau penguasa yang dikenal sebagai prefek untuk memerintah provinsi ini. Prefek tersebut bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan mengumpulkan pajak bagi Romawi. Pada zaman ini pula, Israel mengalami situasi politik dan filosofis yang kompleks. Meskipun Romawi memerintah, beberapa orang Yahudi tetap memiliki posisi kepemimpinan. Herodes dan keluarganya yang disokong oleh Romawi memerintah beberapa wilayah di Israel. Herodes Agung misalnya memerintah selama beberapa dekade dan mengembangkan banyak proyek pembangunan, termasuk pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Kaum Farisi dan Saduki juga memiliki peran penting dalam struktur politik dan keagamaan Yahudi. Mereka terlibat dalam pengelolaan bait suci dan keputusan-keputusan keagamaan kaum Yahudi. Hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang kedua kelompok agama yang berpengaruh pada zaman itu. Di Ayo Cari Tahu. Kaum Farisi muncul pada zaman pasca Babilonian setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Nama Farisi berasal dari kata Ibrani perushim, yang berarti orang-orang yang dipisahkan atau orang-orang yang berkudus. Kaum Farisi sangat peduli terhadap pelaksanaan hukum-hukum keagamaan. Mereka menekankan pentingnya hidup sesuai dengan Taurat dan tradisi-tradisi keagamaan yang mereka anut. Banyak di antara kaum Farisi yang menjadi guru agama, pemimpin masyarakat, atau ahli hukum agama. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral dan etika masyarakat Yahudi pada masa itu. Beberapa konfrontasi kaum Farisi dengan Tuhan Yesus terjadi di Alkitab, yaitu pertanyaan tentang perceraian, siapakah Mesias, dan dinar kaisar. Meskipun ada beberapa konfrontasi antara Yesus dan beberapa anggota kaum Farisi, tidak semua Farisi menentang Yesus. Beberapa Farisi, seperti Nikodemus, menunjukkan minat dan keinginan untuk memahami ajaran dari Tuhan Yesus. Kaum Farisi memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan Yahudi dan membentuk dasar bagi perkembangan Yudaisme rabbinik, yang merupakan bentuk Yudaisme yang dominan hingga saat ini. Berikutnya, Saduki. Kaum Saduki merupakan kelompok agama atau sekte di antara orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Berbeda dengan kaum Farisi, kaum Saduki lebih konservatif dalam interpretasi Taurat dan menolak ajaran-ajaran tambahan atau tradisi keagamaan. Asal-usul nama Saduki tidak jelas, tetapi sebagian berpendapat bahwa nama ini dapat terkait dengan keluarga Imam Sadok yang memainkan peran penting dalam sejarah imamat Yahudi. Kaum Saduki kemungkinan muncul pada zaman sebelum zaman Tuhan Yesus, dan mereka cenderung memiliki dukungan dari kelompok-kelompok aristokrat dan imam-imam di bait suci. Kaum Saduki biasanya terlibat dalam pelayanan di bait suci, terutama dalam fungsi-fungsi imamat dan tugas-tugas keagamaan. Konfrontasi antara Tuhan Yesus dan kaum Saduki dicatat dalam beberapa peristiwa, seperti percobaan mereka untuk mencoba menyesatkan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mereka mengutuk pembaharuan dan interpretasi lebih lanjut terhadap hukum keagamaan, mempertahankan tradisi lama dan menolak penambahan atau perubahan dalam praktik keagamaan. Dalam konteks Alkitab, orang Farisi dan Saduki adalah dua kelompok agama atau golongan di antara orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus.
Meskipun keduanya termasuk dalam golongan agama Yahudi, mereka memiliki perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara orang Farisi dan orang Saduki. Yang pertama, keyakinan tentang kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Mereka meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati dan bahwa orang-orang akan dihidupkan kembali. Sedangkan orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Mereka menolak gagasan kehidupan setelah mati dan meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Otoritas Kitab Suci. Orang Farisi mengakui otoritas seluruh perjanjian lama atau Tanakh, termasuk kitab-kitab nabi dan tulisan-tulisan lain di samping Taurat, Nevi'im, dan Ketubim. Sedangkan orang Saduki hanya menerima Taurat sebagai otoritas kitab suci. Mereka tidak menerima kitab-kitab nabi atau tulisan-tulisan lainnya. Kemudian, peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Orang Farisi cenderung lebih vokal dan aktif dalam menjalankan hukum-hukum keagamaan. Mereka menekankan pentingnya tradisi dan aturan-aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang Saduki lebih sedikit berpartisipasi dalam urusan keagamaan harian dan kurang terlibat dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Mereka cenderung lebih konservatif dalam interpretasi hukum-hukum keagamaan. Berikutnya, peran dalam hierarki sosial. Orang Farisi seringkali terlibat dalam fungsi-fungsi keagamaan dan sosial. Beberapa di antara mereka menjadi guru agama dan pemimpin masyarakat. Dan orang Saduki meskipun di antara mereka yang memiliki kedudukan tinggi tidak terlibat dalam fungsi-fungsi keagamaan sekuat orang Farisi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan gambaran tentang keragaman keyakinan dan praktik keagamaan di kalangan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan, keduanya juga mendapati diri mereka bersama-sama menentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus selama masa pelayanannya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.